Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Maroke dari Biangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Zarinisak dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Kominfo Newsroom yang dikelola Direktorat Pengelolaan Media Ditjen IKP berperan memproduksi dan diseminasi informasi publik dengan visi misi memberikan kemudahan akses informasi yang aktual, akuntabel, dan terpercaya terkait program pemerintah. Kemudahan akses informasi diwujudkan dalam pemanfaatan teknologi digital agar seluruh masyarakat Indonesia mempunyai hak yang sama dalam mengakses informasi publik. Kementerian Kominfo terus mendorong seluruh jejaring media center dan stakeholder terkait untuk meningkatkan kolaborasi dalam mendiseminasi informasi program dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Pada gelaran Malam Penganugerahan AMC 2024, Wamenkominfo menilai penyebaran informasi akan lebih optimal jika melibatkan media online yang ada di daerah. Menurutnya, pemanfaatan media digital tidak terelakkan karena telah menjadi sumber informasi utama menggantikan media mainstream. Bahkan Wamen Nezar Patria juga mendorong adaptasi teknologi digital khususnya platform media sosial agar mampu menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Wamenkominfo Nezar Patria dalam kesempatan tersebut juga turut mendorong seluruh pengelola media center di tanah air untuk dapat memaksimalkan potensi kecerdasan buatan dalam memproduksi berita. Nezar juga menyinggung bahwa dengan pengoptimalan kecerdasan buatan, konten berita dapat semakin menyasar kepada masyarakat yang spesifik, sehingga konten dapat diterima lebih baik oleh masyarakat. Ini juga sejalan dengan transformasi digital yang mau dilakukan oleh pemerintah ya. Media-media center ini nantinya mungkin masuk ke dalam ekosistem digital yang sedang dibuat. Dan kita harapkan pemanfaatan artificial intelligence itu juga bisa membawa ya media center ini ke tahap berikutnya ya. Dalam artian apa? Kompetensinya meningkat, skillnya meningkat, pengetahuannya juga meningkat dan rangka mengenal audiens dengan lebih baik, lalu juga bisa menggali sumber-sumber berita lebih banyak ya dibantu oleh artificial intelligence dan mengolahnya menjadi informasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan audiens yang mau disasar. Pada acara tersebut, Wamenkominfo Nezar Patria juga secara resmi meluncurkan Kominfo Newsroom. Nezar mengatakan bahwa menjadi keniscayaan bagi masyarakat yang tidak bisa mengelak dari pemanfaatan media digital, sehingga kemampuan pengelolaan media sosial menjadi sebuah keharusan bagi pengelola komunikasi. Dalam hal ini, Kominfo Newsroom dengan jaringannya. Kominfo Newsroom merupakan salah satu upaya memastikan akses informasi mudah diperoleh masyarakat hingga pelosok negeri. Dalam sinergi bersama Kominfo Newsroom akan berperan memproduksi dan diseminasi informasi publik dengan visi dan misi memberikan kemudahan akses informasi yang aktual, akuntabel, dan terpercaya terkait program-program pemerintah, baik kementerian, lembaga pusat, dan daerah. Kominfo Newsroom yang dikelola oleh Direktorat Pengelolaan Media Ditjen IKP memiliki 7 kanal yang terbagi dalam segmentasi media digital berupa portal berita, media audiovisual, dan cetak. Ketujuh kanal tersebut adalah portal indonesia.go.id, Info Publik, GPR TV, Indonesia Baik, FNB 9, Komunika, dan GPR News. Karena memang di era digital ini kuncinya itu kolaborasi. Ya, kolaborasi tidak bisa kita tanpa kolaborasi ya dalam menjalankan tugas-tugas GPR, Government Public Relations begitu. Ya tadi yang Kominfo Newsroom juga itu kan sebetulnya bentuk kolaborasi antara teks, audio, dan video begitu. Jadi konvergensi itu kolaborasi sebetulnya. Jadi mereka tentu akan tetap berkolaborasi, berkontribusi, bersinergi ya dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kominfo. Ya jadi kolaborasi antara pemerintah pusat dengan daerah dan juga dengan sesama kementerian dan lembaga yang ada di pusat begitu ya.
Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan apresiasi bagi kementerian lembaga pusat dan daerah dan mitra pemerintah yang telah bersinergi dan berkolaborasi membangun komunikasi publik positif dan efektif melalui jaringan Kominfo Newsroom. Apresiasi tersebut diberikan dalam gelaran bertajuk Anugerah Media Center dan berikut adalah para pemenangnya. Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan penghargaan kepada 36 mitra komunikasi publik terbaik dalam ajang Anugerah Media Center 2024. Mitra komunikasi publik penghargaan diserahkan langsung oleh Wamenkominfo Nezar Patria di Trans Convention Center Kota Bandung, Jawa Barat. Anugerah Media Center 2024 merupakan salah satu penghargaan oleh Kementerian Kominfo untuk para mitra yang telah bersama-sama membangun komunikasi publik melalui informasi yang dikemas dalam pemberitaan atau konten informasi yang mendidik, mencerahkan, dan memberdayakan di seluruh pelosok tanah air. Dalam ajang penghargaan ini, Kementerian Kominfo juga turut mendorong seluruh jejaring untuk meningkatkan kolaborasi, untuk meningkatkan diseminasi informasi program dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Kami dari Kementerian Sekretariat Negara merasa terapresiasi atas anugerah yang diberikan oleh Kominfo di dalam Anugerah Media Center 2024 sebagai lembaga atau kementerian kontribusi konten audiovisual terbaik atau peringkat 1. Hal ini saya kira tidak kurang dari sinergi dan kolaborasi yang selama ini dilakukan Kementerian Sekretariat Negara dengan beragam KL lainnya. Pesan untuk masyarakat, mari kita terus berkolaborasi dan bersinergi di dalam mengisi ruang publik dengan hal optimisme sehingga ke depan cita-cita para founding father kita dalam 100 tahun HUT kemerdekaan RI di 2045 Indonesia emas menjadi suatu keniscayaan. Jadi tentu atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas penghargaan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi Republik Indonesia. Saya berharap mari kita memanfaatkan informasi ini dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan kita semua, kepentingan pembangunan masyarakat kita. Informasi-informasi yang datang dari berbagai sektor tentu kita bisa masyarakat bisa melihat bagaimana pembangunan hasil-hasil pembangunan yang ada di Indonesia dapat kita lihat semua seperti itu. Ya alhamdulillah kesannya kita merasa bahagia karena kolaborasi kita dengan semua stakeholders tim Media Center di pemerintah Aceh, kerja keras kita berhasil diterbitkan berita di infopublik.id 9.030 lebih berita kita tentang pembangunan Aceh dan alhamdulillah mendapat peringkat pertama Media Center terbaik satu nasional kategori pemerintah provinsi. Kami merasa senang dan bahagia gitu. Dan ini juga dalam rangka mencerdaskan masyarakat supaya bijak dalam menyebarluaskan berita, terutama tidak terkecuali dengan media-media sosial. Jadi sebelum di-sharing, mohon dipelajari dulu apakah berita itu benar atau tidak. Kemudian berita itu mempunyai efek positif atau tidak kepada masyarakat gitu. Pemirsa, tata kelola pemanfaatan teknologi artificial intelligence terus dikembangkan oleh sejumlah negara di dunia, salah satunya Indonesia. Melalui surat edaran Menkominfo nomor 9 tahun 2023, pemerintah telah memberikan panduan pengembangan AI bagi pelaku industri hingga penyelenggaraan sistem elektronik publik dan privat. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi mendorong industri telekomunikasi nasional memanfaatkan teknologi artificial intelligence untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu, Menkominfo juga mengungkapkan bahwa teknologi AI bisa digunakan untuk mendukung upaya deteksi dan pencegahan penipuan di industri telekomunikasi, bahkan dapat dimanfaatkan untuk menghemat energi guna mendukung keberlanjutan lingkungan. Dengan banyaknya potensi yang dimiliki, perkembangan dari pemanfaatan AI masih harus dihadapi dengan sejumlah tantangan yang kompleks, seperti kurangnya keterampilan dan sumber daya yang tepat, tantangan untuk integrasi,
kekhawatiran akan keamanan hingga kurangnya dukungan melakukan inovasi. Atas dasar tersebut, sejumlah negara pun berupaya untuk terus mengembangkan tata kelola pemanfaatan AI, salah satunya di Indonesia. Melalui Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang etika kecerdasan artifisial, pemerintah memberikan panduan pengembangan AI bagi pelaku industri serta penyelenggaraan sistem elektronik publik dan privat. Menkominfo menilai SE tersebut merupakan panduan umum nilai dan etika pemanfaatan dan pengembangan AI di Indonesia. Indonesia sendiri telah memiliki dokumen strategi nasional kecerdasan artifisial Indonesia yang memetakan informasi arah kebijakan pemerintah Indonesia dalam pengembangan dan penerapan AI. Tidak hanya itu, Kementerian Kominfo juga telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 9 Tahun 2023 tentang etika kecerdasan artifisial sebagai panduan pengembangan AI bagi pelaku industri serta penyelenggaraan sistem elektronik publik dan privat. Surat edaran tersebut merupakan panduan umum nilai dan etika pemanfaatan dan pengembangan AI di Indonesia. Informasi lainnya pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin memberikan arahan dalam acara penghargaan Adipura 2023 yang digelar oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Wapres meminta para pemerintah daerah harus mampu menyelesaikan masalah pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Wakil Presiden Ma'ruf Amin di acara penghargaan Adipura 2023 menegaskan program pemerintah tahun 2025 terkait target kebijakan dan strategi nasional pengurangan sampah. Kebijakan dan strategi nasional itu menargetkan pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70%. Pemerintah juga menargetkan nol emisi pada tahun 2050. Isu sampah menjadi perhatian serius pemerintah karena masalahnya semakin kompleks dan berkembang bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dalam aksi penanganan dan pengurangan sampah, pemerintah pusat tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukannya sinergi pemerintah daerah untuk mengatasi masalah sampah dari hulu hingga hilir. Wapres mengatakan penerapan prinsip ekonomi sirkular dan penggunaan teknologi ramah lingkungan, partisipasi aktif masyarakat, dan edukasi kesehatan perlu digalakan dan disosialisasikan ke pemerintah daerah dan masyarakat agar bisa mengelola sampah secara efektif. Persoalan pengelolaan sampah semakin menjadi isu yang kompleks dan terus berkembang dan telah menjadi salah satu perhatian utama pemerintah. Di tahun 2025 kita menetapkan target kebijakan dan strategi nasional, Jakstranas, pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70%. Selain itu, pemerintah juga menargetkan nol sampah, nol emisi di tahun 2050. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.